Oke, ini video lanjutannya yang tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi kan untuk kasus sederhana itu kita bisa pakai aturan perkalian sederhana juga. Nah, untuk yang lebih kompleks lagi, banyaknya ruang sampel itu dihitung menggunakan faktorial, permutasi, dan kombinasi. Untuk yang materi ini itu saya sampaikan sebagai tambahan untuk kalian karena nanti kedepannya mungkin ini akan banyak dipakai. Tapi untuk kelas 10 sekarang, materi ini itu tidak disampaikan ya. Ini untuk tambahan aja. Faktorial, kalau kalian baca di buku atau di LKS, itu pasti ada materi faktorial, permutasi, kombinasi di bab peluang. Ya, faktorial itu adalah perkalian bilangan bulat positif, berarti faktorial bilangan negatif itu nggak ada ya, dan semuanya bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan itu sendiri, yang lambangnya faktorial itu pakai tanda seru. Kemudian, artinya apa? Artinya kalau 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 120. 3 faktorial berarti gimana? 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Kalau 1 faktorial tentunya hasilnya pasti 1 karena bilangan yang lebih kecil dari 1, bilangan asli yang lebih kecil dari 1 itu kan tidak ada. Khusus untuk 0 faktorial itu hasilnya sama dengan 1 karena tadi kan faktorial itu berlaku untuk bilangan bulat positif termasuk 0. Lalu kalau 10 faktorial berarti kita menulisnya dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, semuanya itu dikalikan. Lalu dihitung hasilnya. Berarti rumusnya, rumus umum dari faktorial itu adalah n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai paling terakhir adalah 1. N-nya berlaku untuk semua bilangan bulat positif kecuali 0 ya. Kalau 0 itu rumusnya langsung 1. Kemudian permutasi itu adalah aturan pencacahan atau penyusunan objek yang memperhatikan urutan objek ya. Jadi kalau sesuatu yang disusun berdasarkan urutan, nanti kita pakai rumusnya adalah permutasi. Permutasi rumusnya PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Yang perlu diingat apa? N itu yang di atas itu selalu lebih besar daripada yang di bawah. N adalah jumlah keseluruhan objek dan R itu adalah objek yang diamati saja. Contoh, penggunaannya seperti ini. Misalnya, ada 5 siswa melakukan susulan tes lari 2,4. Nah, teman-temannya yang sudah tes sebelumnya itu iseng ingin menebak urutan finish pertama dan kedua dari mereka berlima. Nah, untuk menghitung banyaknya susunan urutan finish yang bisa digunakan, urutan finish bisa digunakan rumus permutasi. Berarti karena ada 5 siswa yang mau diurutkan, kemudian mereka itu mengambilnya hanya 2 urutan, juara pertama sama juara kedua. Berarti di sini N-nya adalah 5, R-nya adalah 2. Karena N itu adalah keseluruhan anak yang ikut lari. 2 itu adalah yang diamati. Yang diamati adalah juara 1 dan juara 2. Berarti di sini ditulis 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 faktorial. Berarti kan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Kemudian dijabarkan. 5 faktorial tadi kan kita bisa lihat 5 kali 4 kali 3. Seharusnya kan dikali 2 dikali 1. Tapi kenapa ini berhenti di 3 faktorial? Karena ternyata di bagian penyebut itu ada 3 faktorial. Jadi cukup kita tulis sampai 3 faktorial, lalu kemudian kita coret. Berarti kalau ini dicoret, penyebutnya kan jadi 1. Berarti hasilnya di sini berapa? 5 dikali 4.
Hasilnya adalah 20. Nah, silakan kalian nanti isinya di catatan kalian ini diisi ya, yang bagian titik-titik ini. Itu untuk permutasi. Kemudian, kalau untuk kombinasi, itu adalah aturan pencacahan atau penyusunan objek secara acak. Random. Contohnya misalnya kalau kita mau mengambil bola dari dalam kotak, tapi ngambilnya lebih dari satu. Atau kita mau memilih perwakilan kelas, tapi memilihnya bebas. Satu kelas itu bebas. Nah, itu kita milihnya pakai kombinasi. Namanya saja kombinasi, berarti acak. Kemudian, rumusnya hampir sama, hanya penyebutnya lebih panjang. CNR itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Jadi ada tambahan R faktorialnya di sini. Kenapa? Karena kalau dikombinasi, urutan 1, 2 dengan 2, 1 itu dianggap sama. Jadi penyebutnya otomatis akan lebih besar. Sedangkan kalau dipermutasi, 1, 2 dan 2, 1 itu dianggap dua objek yang berbeda. N sama kayak tadi ya, N itu jumlah keseluruhan objek, R itu objek yang diamati. Contohnya, di sini saya buat permasalahan tentang memilih rasa es krim. Gina ingin membeli 2 es krim dari 5 rasa varian es krim. Dan ternyata di toko itu sisanya hanya 1 es krim di masing-masing varian rasa. Jadi 5-5-nya itu beda semua. Kira-kira ada berapa kombinasi varian rasa es krim yang bisa dibeli oleh Gina? Nah, untuk menghitung banyaknya kombinasi tadi, kita bisa hitung manual. Atau bisa juga pakai rumus kombinasi. Nah, kalau pakai rumus kombinasi itu begini. C52 sama dengan, kenapa 52? Karena tadi ada 5 varian rasa es krim yang yang objeknya totalnya itu ada 5 es krim. Kemudian yang kita amati itu kita mau milih 2 es krim, berarti C52. Rumusnya 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi ada tambahan dikali 2 faktorialnya di sini ya. Berarti kan jadinya 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Oke. Lah, yang atas kita jabarkan kayak tadi, berhenti di 3 faktorial. Kenapa? Karena kita mau coret dengan 3 faktorial yang di bawah. Lalu 2 faktorial yang di belakang itu kita jabarkan. Jadi semua tetap dihitung, kecuali yang mau dicoret. 3 faktorial yang dicoret, berarti 4 sama 2 juga bisa dicoret ya. Berarti sisanya tinggal 5 dikali 2. Berapa hasilnya? 10. Oke, nanti kalian lengkapi jawaban kalian di catatan kalian ya. Itu tadi tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Kita lanjut lagi ya. Ini materi peluang lagi. Kalau tadi kita bahas ruang sampel, jadi dari sepanjang itu kita dari tadi itu bahas ruang sampel. Kenapa? Karena itu penting untuk menghitung sebuah peluang. Karena modal peluang itu kita tahu ruang sampelnya terlebih dahulu. Setelah ruang sampel tahu, kita harus tahu ada apa? Kejadian. Kejadian itu apa? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. A, B, C, atau D. Tergantung si pembuat soal atau yang mengerjakan. Oke. Jenis kejadian itu ada macam-macam. Yang pertama itu kejadian tunggal. Itu hanya ada satu kejadian. Ya, misalnya kejadian pelemparan koin. Berarti kan satu kejadian ya. 2, misalnya misalnya ya. Pemilihan warna baju, pemilihan warna kerudung itu kan satu kejadian ya. Kejadian majemuk gimana? Kejadian yang lebih dari satu kejadian yang terjadi itu di saat yang bersamaan. Contohnya apa? Contohnya kita melempar dadu dan koin. Itu juga 2 kejadian ya, dadu dan koin bersamaan. Atau misalnya pelemparan 2 dadu, itu juga 2 kejadian. Atau misalnya kejadian dadunya genap atau kejadian dadunya ganjil, itu kan berarti dua kejadian yang berbeda, yang diamati berbeda ya, tapi percobaannya adalah satu sama. Nah, itu 2 kejadian yang majemuk, macam-macam. Nah, biasanya kejadian majemuk ini
supaya gampang aja, itu identik dengan kata dan serta atau. Dan di sini itu artinya adalah irisan kejadian. Biasanya rumusnya menggunakan tanda kali. Sedangkan atau gabungan kejadian, rumusnya menggunakan tanda tambah. Kata kunci ini sangat efektif untuk mengerjakan kejadian majemuk. Kalau ada kata-kata dan, kejadian ini dan ini, maka rumusnya pakai tanda kali. Oke ya? Atau kalau akan ada tanda atau, maka rumusnya pakai tanda tambah. Itu biasanya seperti itu. Atau ada alternatif lain, misalnya dengan mendaftar anggotanya. Jadi kita nggak penting nih, itu mau irisan mau enggak, yang penting kita bisa mendaftar anggotanya. Itu bisa mengerjakan juga. Macam-macam caranya pokoknya. Yang penting kalian, logika kalian berjalan, jadi kalian bisa membayangkan kejadian itu, pasti otomatis kalian bisa mengerjakan. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Peluang kejadian. Nah, peluang kejadian itu adalah perbandingan antara banyaknya kejadian dibandingkan dengan banyaknya kemungkinan atau titik sampel. Peluang kejadian A dapat ditulis PA sama dengan NA dibagi NS. PA adalah peluang kejadian A, NA itu banyaknya kejadian A, NS banyaknya titik sampel. Kisaran peluang, ini untuk patokan ya, itu antara 0 sampai 1. Bentuknya itu pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan yang kurang dari 1. Pokoknya antara 0 sampai 1. Otomatis pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Kalau 0 itu disebut dengan kemustahilan. Hal yang sudah, pokoknya itu tidak mungkin terjadi, itu namanya kemustahilan. Peluangnya berapa? 0. 1 itu adalah kepastian. Apa itu kepastian? Yang pasti terjadi. Jadi peluangnya pasti 1, itu pasti terjadi gitu. Jadi peluang itu kisarannya pasti antara 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari 1. Misalnya peluang besok hujan itu 1,2, itu tidak mungkin. Peluang itu antara 0 sampai 1. Oke, ini kita ke beberapa contoh soal ya. Saya sempat tadi mencarikan contoh soal. Pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna 16 buah. Sebentar. Terdapat 40 kelereng dengan warna merahnya 16, hijaunya 8, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil satu buah kelereng secara acak. Kita ngambilnya cuma satu ya. Tentukan peluang jika yang terambil itu adalah kelereng biru. Berarti kita data semua. Totalnya ada 40, berarti ini NS. Kelereng merahnya 16, hijaunya 8, berarti birunya sisa dari 16 dan 8 tadi, yaitu 16. Kita namai A itu sebagai kejadian terambilnya kelereng biru. Berarti berapa NA? NA-nya berarti adalah 16. Maka peluang terambilnya kelereng biru adalah PA sama dengan N biru. Oh, di sini N biru ya, harusnya NA aja ya. Di sini kan Bu Guru nulisnya NA ya. PA sama dengan NA dibagi NS. Berapa hasilnya? 16 dibagi 40, yaitu 2/5. Nah, 2/5 itu kan pecahan murni ya, kurang dari 1. Oke, sebentar. Bu Guru minum dulu ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Latihan soal yang berikutnya itu tentang dadu. 2 buah dadu, satu dadunya hitam, satu dadunya merah, dilempar bersama-sama. Peluang munculnya dadu pertama bermata 3 adalah titik-titik. Nah, ini sebenarnya kejadian gimana ya? Majemuk ya. Tapi di sini kita kerjakannya itu dengan cara mendaftar anggotanya. Kenapa? Karena kita tahu 2 dadu itu ruang sampelnya bisa didata dengan cara buat tabel. Ya kan? Tadi kan kita sudah tampilkan tuh tabelnya. Nah, untuk 2 buah dadu yang dilempar bersama itu NS-nya tahu kan ya? 36 ya. Kemudian kejadian munculnya mata dadu pertama bermata 3. Berarti di sini tidak disebutkan mata dadu keduanya harus berapa kan? Jadi mata dadu keduanya itu boleh 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6.
Maka anggota ruang sampelnya adalah, anggota kejadian A adalah 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Totalnya ada 6 titik sampel. Bukan 6 titik sampel ya, 6 kejadian A. Oke ya, berarti NA-nya berapa? NA-nya adalah 6. Peluang munculnya mata dadu pertama bermata 3 adalah PA sama dengan NA per NS. Berarti 6 dibagi 36. Berapa? 1/6. Oke. Tadi dadu, sekarang dadu lagi. Cuma agak beda. Tadi 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Sekarang peluang munculnya jumlah kedua mata dadu itu 3 atau 5. Oke. Yang ini, kalau tadi kan pertamanya 3, dadu keduanya bebas ya. Itu berarti kejadian majemuknya adalah kejadian yang saling bebas. Nah, kalau sekarang kejadiannya itu kejadian yang saling lepas. Ada kejadian saling bebas, ada kejadian yang saling lepas. Kalau kamu mau belajar tentang itu, lebih detailnya ada di LKS. Cuma saya di sini mau menyampaikan cara memahami soal yang lebih sederhana lagi. Jadi kalau kejadiannya seperti ini, kita cukup mendaftar anggotanya saja. Contohnya gini, jumlah kedua mata dadu itu 3, itu kita daftar. Misalnya NS-nya di sini 36 karena 2 buah dadu. Kemudian A, anggota kejadiannya itu adalah yang jumlahnya 3 bisa 1,2 atau 2,1. Hanya ada 2 itu, berarti NA-nya berapa? NA-nya 2. Kemudian B, kita tulis sebagai kejadian munculnya jumlah mata dadu 5. Jumlah mata dadu 5 itu ada 14, 23, 32, dan 41. Nah, di sini saya kurang menuliskan, harusnya ditambahi NB atau banyaknya kejadian B itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti, di sini masih salah. Ini masih soal yang tadi. Berarti nanti tugasnya kalian itu adalah, ini nggak bisa diedit ya, karena sudah slideshow. Nah, tugasnya kalian adalah membetulkan jawaban yang ini, ya. Untuk yang contoh soal kedua tentang dadu, itu kalian betulkan. Nah, di sini harusnya peluang munculnya jumlah kedua mata dadu 3 atau 5 adalah berarti PA gabung B. Berarti nulisnya nanti PA union B atau PAUB itu sama dengan PNA per NS ditambah dengan NB per NS. Kenapa ditambah? Karena di sini ada kata kunci atau. Kemudian antara kejadian A dengan kejadian B itu tidak ada yang sama atau tidak punya irisan. Berarti cukup kita tambahkan. NA 2, NS-nya 36, ditambah dengan NB-nya tadi adalah 4, NS-nya 36. Berarti 2/36 ditambah 4/36 atau 6/36. Totalnya adalah 1/6. Oke, cuma ini perlu diralat di bagian depannya ya. Ya, lanjut lagi. Nah, kali ini soal tentang sebuah kotak yang berisi 10 buah balon. Balonnya terdiri dari 3 balon merah dan 7 balon kuning. Hitunglah peluang terambilnya 2 balon kuning berturut-turut satu persatu tanpa pengembalian. Oke, jadi ngambilnya itu berturut-turut tapi tidak dikembalikan lagi. Dan satu persatu. Jadi nggak 2 sekaligus. Kalau 2 sekaligus nanti itu harus pakai kombinasi. Oke, di sini kita pisahkan kondisi kotak pada saat pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Pengambilan pertama itu masih utuh semuanya, 10 balon, 3 merah, dan 7 kuning. Tapi pada saat pengambilan kedua, karena kuningnya sudah terambil 1, berarti tinggal sisanya 9 balon, 3 merah, dan 6 kuning. Maka peluang terambilnya kelereng kuning berturut-turut satu persatu tanpa pengembalian adalah
7/10 dikali 6/9. Nah, silakan nanti kalian lengkapi hasilnya di sini ya. Oke, ini tadi untuk pengambilan balon satu persatu tanpa pengembalian. Nah, kalau kali ini soalnya hampir sama, cuma bedanya apa? Dikembalikan lagi setelah pengambilan. Jadi, kondisi kotak pada saat pengambilan pertama dan pengambilan kedua itu sama persis. Oleh karena itu, rumus peluangnya di sini adalah 7/10 dikali 7/10. Kalau tadi kan 7/10 dikali 6/9. Nah, kalau kali ini tetap sama. Oke, lagi materi berikutnya adalah peluang komplement kejadian. Yaitu peluang semua kejadian yang bukan kejadian A. Jadi selain A, itu namanya komplement. Ditulis pakai lambang PAC. AC itu artinya komplement dari kejadian A. Nilainya adalah 1 dikurangi peluang A. Dengan PA itu adalah peluang dari kejadian A. Contohnya, di sini saya buat contoh soal tentang peluang hari ini hujan adalah 1/6. Oke, ini salah soal. Harusnya peluang hari ini hujan adalah 5% dari perkiraan cuaca. Terus pertanyaannya, berapa peluang hari ini cerah? Berarti kalau PA-nya 5% itu kan 0,05. Maka PA komplementnya berapa? 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95 atau 95%. Itu ya. Kemudian, kayaknya ini materi terakhir ya. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah jumlah harapan kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Jadi kalau frekuensi harapan itu ada banyak percobaan yang dilakukan, dan nanti kita cari frekuensi harapan kejadian itu bisa muncul. Frekuensi harapan lambangnya adalah FH. Itu rumusnya adalah N percobaan, berarti N dikali dengan dikali dengan nilai peluang kejadian A. Contoh kasusnya begini. Nah, 2 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 144 kali. Oke, jadi kalau biasanya 1 kali, sekarang 144 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu prima genap dari kedua dadu itu adalah, berarti kan mata dadu prima genap itu hanya 2. Karena 2 dadu berarti 2,2. Ada berapa titik sampel yang 2,2? Hanya ada 1. Berarti frekuensi harapan kejadian A adalah N dikali PA. N-nya adalah 144. Kemudian PA-nya bagaimana? NA per NS. NA per NS-nya berarti berapa? 1/36. Oke, itu materi. Ya, ini slide terakhir. Materi tentang peluang. Kira-kira kalau masih ada pertanyaan, nanti kalian bisa sampaikan di WA grup saja ya, langsung supaya nanti yang lainnya juga tahu dan Bu Guru bisa ngasih jawabannya di situ. Terus untuk latihan soalnya, kemungkinan Bu Guru upload itu kita perjanjiannya kemarin hari Sabtu ya, sekitar jam 10 pagi ya. Nanti hari Sabtu Bu Guru kabari lagi untuk pengerjaan soal latihannya. Oke ya, soal latihannya materinya seputar tentang peluang dan materi yang disampaikan selama di sekolah dan di video tadi. Oke, cukup untuk video kali ini ya, saya akhiri. Selamat belajar lagi.